Baik, selamat pagi Bu Helmi. Selamat pagi Pak Feron. Ya, apa kabar? Baik Pak Feron. Ya, jadi sesuai dengan jadwal, kita hari ini akan supervisi. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke kelas, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Mungkin yang pertama adalah coba Ibu ceritakan topik atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Oke. Baik Pak Feron. Materi yang akan saya bawakan hari ini dengan tema kemajemukan agama dan kepercayaan. Kemudian tujuan pembelajarannya itu yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya konflik antara agama di Indonesia. Ya. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya-upaya untuk meningkatkan hidup kerukunan antara agama di Indonesia. Baik Ibu, ini topik yang menarik. Berarti kompetensi yang diharapkan seperti tadi ya, siswa dapat menjaga kerukunan lah, seperti Ya, itu Ibu ya. ya. Nah, terus nilai-nilai apa yang akan dikembangkan setelah mereka belajar? Baik, yang saya harapkan setelah siswa belajar materi ini, yang pertama, peserta didik itu mestinya harus tahu bersyukur, kemudian bisa bertanggung jawab, kemudian bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda agama. Wah, luar biasa Ibu. Nilai-nilai yang sangat mulia dan sikap-sikap yang diharapkan agar menjadi kebiasaan siswa-siswa kita di sekolah. Seperti apa saja? Oke. Sikap yang diharapkan yang menjadi kebiasaan siswa kita di sekolah, yaitu yang pertama sikap terbuka terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian harus menerima dan menghargai perbedaan setiap orang. Kemudian bisa menghormati setiap merayakan hari-hari besar dari setiap agama yang berbeda. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, di dalam pembelajaran ini, persiapan tertulis apa saja yang telah Ibu siapkan? Sejauh ini yang saya siapkan yaitu yang pertama ada itu RPP, kemudian ada itu LKPD, kemudian ada itu bahan ajar. Baik Ibu. Dapatkah Ibu menceritakan tahapan-tahapan pembelajaran mulai dari awal sampai penutup nanti? Oke, baik. Pak Feron, biasanya dalam materi agama itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pendahuluan, kedua ada kegiatan inti, kemudian yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Lalu pada tahap kegiatan pendahuluan ini ada salam pembukaan di situ, ada doa, kemudian mengecek kehadiran siswa. Lalu pada tahap kegiatan inti, di situ ada bagi 2 lagi, yaitu ada menggali pengalaman siswa bersama, menggali pengalaman siswa, kemudian yang kedua mengamati gambar. Dan yang kedua, langkah yang kedua, yaitu bagaimana dokumen gereja berbicara tentang kemajemukan agama dan kepercayaan yang berbeda itu. Pada kegiatan penutupnya itu ada memberikan tugas untuk membaca sumber lain tentang perbedaan agama dan kepercayaan itu, kemudian ada penugasan, lalu ada doa penutup, Pak Ferdi.
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sangat menarik apa yang telah Ibu ceritakan mengenai gambaran kegiatan tadi. Kalau boleh tahu, nah, karena di sini tentang perbedaan agama. Nah, di situ kegiatan siswa seperti apa saja nanti di kelompok? Itu apakah mereka berdiskusi ataukah Ibu memberikan ada satu contoh konflik untuk dibahas atau seperti apa Ibu? Oke, di situ ada menggali pengalaman siswa itu, di situ mereka mengamati gambar yang ada konfliknya. Ah, Nah, kemudian uh, setelah kita diskusi, lalu dari saya ada penegasan sedikit tentang gambar itu. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Yang berikut, mungkinkah ada perkiraan tentang materi sulit nanti? Baik Pak Veron, kalau materi yang sulit sih terkadang ada juga tidak ada. Adanya yaitu Ya, kita omong tentang dokumen gereja itu sangat-sangat sulit untuk siswa karena dalam dokumen gereja itu dia sama seperti teks kitab suci yang tidak bisa menerjemahkan lurus itu, mengartikan lurus itu tentang kalimat-kalimat yang ada di dokumen gereja itu, kemudian mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat sulit untuk siswa. Tetapi kita mencoba, kita berjuang agar mereka paham tentang dokumen itu. baik. Terima kasih. Berarti Ibu sudah punya solusi nanti supaya lebih mudah untuk dimengerti. Nah, bagaimana kesiapan Ibu untuk masuk kelas nanti? Uh, Seperti biasa kita siapkan ya secara psikis, kemudian fisik, Ya, kita siap secara baik juga. ya, baik, Kemudian dengan siswa juga kita siap secara baik. baik. Terima kasih Ibu. Metode utama apa yang Ibu gunakan? Uh, yang sering saya lakukan di kelas selama ini, yang pertama metode ceramah memang sedikit selalu pakai, kemudian tanya jawab dengan diskusi kelompok. Baik, terima kasih Ibu. Apakah nanti di dalam pembelajaran Ibu menggunakan alat bantu? Bisa cerita? Kemarin itu kita sudah siapkan memang PTT-nya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu menggunakan peralatan IT nanti ya Ibu ya? Iya. Oke. Baik. Nah, karena kita akan supervisi, bagaimana pendapat Ibu kalau saya ikut ke dalam kelas? Dari hati yang paling dalam Pak Veron, terima kasih banyak kalau memang Pak Veron siap untuk masuk ke kelas, karena nanti hanya untuk melihat bagaimana kami tampil di kelas. Tidak apa-apa, saya dengan senang hati untuk menerima. Baik, terima kasih Ibu. Semoga pembelajaran tentang apa yang Ibu sudah siapkan tentang kerukunan untuk memahami keberagaman akan sukses. Terima kasih.